sudah join? I don't know. You are newbie, silver, gold, platinum, priority. Yang jelas Anda sudah join. Tujuannya pasti sama seperti yang tadi kita tanya bersama-sama. Tujuannya adalah iya kan? Ada tujuan lain, Pak, mau menolong orang, bla bla bla. Iya, tapi secara umum join ingin dapat bonus, ingin kaya, itu jadi miliarder. Kalau foto harus saya di tengah, Pak. Kenyataannya begini. You join, ya ingin sukses. Sukses itu apa? Ya kaya. Saya ingin jadi miliarder, nggak mau setengah hati. Kalau bisa 100 juta, kenapa 10 juta? Kalau bisa 1 miliar, kenapa harus 100 juta? Dan kesempatannya ya di sini ada. Kenapa nggak dimanfaatkan? Kita ingin sukses, saya ingin sukses. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu, menurut Anda, yang lebih penting saat di sini atau saat di sini? Bagus pertanyaannya. Pertanyaannya, jawabannya. Ada yang bilang saat join, Pak. Kenapa? Ya kalau nggak join mana bisa jadi miliarder kan ya? Ada orang bilang, ya kan pertanyaan tadi Bapak bilang udah join. Jadi yang penting sini dong. Dua-duanya betul. Tapi yang jauh lebih penting adalah prosesnya. Betul ya? Setuju semua ya? Sampai sini paham? Super sekali. Kalau di sini is okay, you join, thank you. Goal setting dong. Pak Billy, aku mau ini. Pak Reza, aku mau ini. Tujuan saya ini. Proses saya ini. Jangka panjang jadi miliarder. Good. Ini gimana nih? Ini gimana nih? Yang penting adalah prosesnya. Inilah titik apa? Prosesnya. Ini titik penentuan di sini. Bukan saat di sana. Ini kan hanya dampak dari proses kan, betul nggak? Ini hanya dampak dari sini. Tapi banyak orang itu iya betul. Sama seperti waktu. Waktu ada di 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah masa lalu. Dimensi yang kedua adalah masa kini. Dimensi yang ketiga adalah masa depan. Yang paling penting adalah, nah inilah dia. Banyak orang bilang yang penting masa depan. Hey bro, hey man. Satu, bukan masalah yang penting. Kenapa? Sudah berlalu, nggak bisa dihapus, sudah lewat. Ada banyak kegagalan, Anda banyak hal yang tidak menyenangkan, sudah lewat, nggak apa-apa. Kenapa bukan masa depan? Karena masa depan belum terjadi. Justru nasib Anda di masa depan akan jadi seperti apa? Tergantung. Jadi bukan masa depan, bro. Nanti ada lagi, Pak. Sabar ya. Ada lagi. Sabar. Jadi yang penting masa kini sama di sini. Ini penting. Tapi jauh lebih penting di sini. Karena di sana akan jadi seperti apa tergantung ini. Nah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, topik saya malam hari ini adalah untuk sukses dibutuhkan kerja keras. Tetapi untuk mempertahankan dan terus bertumbuh dibutuhkan karakter. Saya sering melihat, Bapak Ibu, saya masuk di industri MLM tahun 88. Buset. Ada yang komentarnya buset. Tahun 88. Saya kerja di perusahaan yang sampai sekarang perusahaan masih eksis. Itulah pertama kali saya belajar tentang dunia MLM. Saya lulus tahun 87. 88 mulai di MLM, kemudian pindah lagi MLM yang lain, diajak orang Malaysia untuk buka MLM. Kemudian 10 tahun kemudian saya kerja di suatu perusahaan global internasional MLM lagi. Tapi di sela-sela itu saya selalu memberikan seminar-seminar, motivasi sudah pasti. Awalnya dunia MLM, tapi karena ya lumayan kontrak sama IO, sering public seminar, akhirnya menjalar di dunia lain, industri lain. Dan sampai sekarang dunia saya hanya industri MLM, motivasi.
Industri Anda kan motivasi. Banyak melihat orang-orang dari nol sampai luar biasa. Seperti Dr. Nasrul bilang tadi, banyak orang from zero menjadi hero. Iya, memang betul. Yang gagal ada nggak? Ada. Bukannya nggak ada. Tetapi buat saya yang juga sebagai motivator, saya sangat senang pertumbuhan dirinya. Bukan hanya uangnya, tapi pertumbuhan dirinya. Yang dulu minder, yang dulu penakut, gak berani menentukan tujuan, gak berani bertindak, sekarang mindsetnya berubah. Saya orang miskin lahir, tapi saya punya kesempatan untuk sukses. Itu berubah, dan dia berjuang, dan dia sukses. Saya bilang puas sekali. Itu membina orang-orang seperti itu luar biasa. Dan untuk sukses, betul kerja keras. Tapi untuk mempertahankan dan terus bertumbuh, nggak cukup bro, kerja keras. Karakter, mindset yang benar, kedisiplinan, tanggung jawab, butuh itu kesetiaan, persistensi. Itu nggak diajarkan di sekolah. Itu, dan itulah saya masuk di situ, dunia itu. Nanti saya akan sebutkan pada Anda kesempatan apa Anda bisa belajar di River. Ada bagian-bagian tertentu yang Pak Fili, Pak Reza lakukan. Ada bagian saya yang saya mau sumbangsikan untuk Anda semuanya. Tujuannya apa? Supaya Anda sukses di River. Nah, karena saya tadi stres dengar Pak Fili, aduh, mati saya udah dibicarakan, makan gua. Dengar Pak Reza, 2 poin lagi udah dibicarakan. Jadi sekarang saya mau bagikan karakter leader hanya berapa? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu. Tapi satu ini di dalamnya ada hal-hal yang harus Anda ingat dan pelajari. Dalam proses pembelajaran saya belajar. Kalau saya memberikan training, seminar, saya juga belajar dari mereka. Tentang kesungguhan mereka, keuletan mereka, cara dia belajar. Bapak Ibu, melalui training saya seminar, ada banyak orang peserta ikut seminar gak serius, ada yang serius, ada yang terlibat. Hasilnya ya akan kelihatan nantinya. Sama juga dengan bisnis. Ada yang udah masuk-masuklah. Kapan presentasi? Ntar lah ya. Ada yang gak ditanya, langsung bikin. Pak, saya mau bulan depan ya Pak, Bapak datang ya. Kesempatannya sama kok. Sama dalam pertumbuhan diri. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan bicara banyak tentang karakter leader. Saya hanya sebutkan satu saja, yaitu antusias. Antusias tulisannya biasanya ANTUSIAS. Buat saya kayak apa? Ngomongnya apa? Antusias. Antusias. Gak enak kan? Antusias itu beda. Ini banyak. Gak ada itunya. Kondom. Siapa yang ngomong? Udah, tunggu ya. Tunggu. Antusias berasal dari kata Yunani, bahasa Latin, en dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi antusias sebetulnya adalah Tuhan bersama kita. Kalau Tuhan memimpin kita akan menjadi orang yang positif, kita akan berani berjuang, kita akan merasa damai, kita akan merasa sukacita, antusias. Jadi orang-orang yang antusias, Anda lihat, antusias, cara bicaranya, cara jalannya. Bapak Ibu, simple nih. Kalau Anda mau merubah sukses, katakanlah Anda serigala dan sebagainya, seringkali kita bisa melihat dari gestur tubuh Anda, cara jalannya, gampang sekali. Kalau Anda perhatikan cara jalannya begini, Anda, orang bilang, kamu mau merubah nasib, rubah mindset. Gak gampang kan? Rubah cara berpikir, pikir strategi, gak gampang kan? Yang paling gampang nomor satu adalah perbaiki gestur Anda. Itu dulu. Kalau itu nggak bisa, jangan harap rubah mindset. Cara jalan, hati-hati. Iya, bisa hati-hati. Harus berani tatap ke depan. Tak peduli bonusnya belum ada, ditolak 10 kali, tetap. Kenapa? Karena Anda mau sukses. Tunjukkan dulu gestur sukses. Lihat, ada orang-orang sukses jalannya begini. Ada. Jadi kalau kita mau sukses, menarik energi positif dengan cara
perbaiki. Daripada rubah mindset ya inilah. Gestur dulu. Kalau itu sudah baru. Karena yang paling gampang adalah fisik kita dulu. Fisik kita benar, yuk perhatikan ya, percayalah. Kalau Anda secara gestur benar, ini rubah sendiri nih. Karena ini sangat berhubungan. Manusia ada 4 bagian. Fisik, mental, emosi, rohani. Jika salah satu bagian terkena, yang lain terkena. Fisik, tindakan. Mental, pikiran. Emosi, perasaan. Rohani, spiritual. Jika salah satu bagian terkena, semua akan terkena. Jika salah satu bagian berubah, semua akan berubah. Jadi kalau kita rubah mental susah, pikiran susah, ini susah, fisik dulu. Jadi kalau mau ketemu prospek, tunjukkan gestur Anda. Bro, datang ya. Ya, ketemu prospek begitu, gestur dulu benerin, cara duduk. Siapa yang ini? Ya, jangan gini ya. Ini gestur jelek. Apalagi? You know what it means? Apa artinya ini? Pasrah. Negatif, tertutup, tidak mau menerima apa yang orang lain sampaikan. Ini orang kalau tertutup, tandanya lah kakinya nutup, ininya nutup. Pak kalau dingin gimana Pak? Belum tentu kakinya nutup. Dingin itu gini. Ya. Jadi kalau Anda prospek orang, dia begini, usahakan dia buka tangannya. Bapak tadi namanya siapa ya Pak? Contoh, ini hanya contoh ya. Supaya dia gimana? Oh, baru Anda lanjutkan. Ini staff saya ini. Kamu duduknya salah di posisi sini. Tercemar. Oke, lanjut, antusias. Di dalam antusias ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Ini tergabung dalam antusias. Antusias itu poin yang pertama adalah spirit on. Semangat terus membara. Spirit on, semangat terus membara. Jadikanlah semangat sebagai suatu kebiasaan, bukan kadang-kadang. Gak ada tepuk tangan, gak apa-apa. Bapak Ibu, banyak orang bilang, kalau saya punya uang banyak, baru saya semangat. Terus saya bilang pada dia, jadi sekarang saya tanya Anda sekarang gak punya duit? Iya, cara bagaimana supaya dapat duit banyak? Pertanyaan saya, kan kalau semangat kerja, kan betul gak? Jangan dibalik, saya dapat uang dulu baru saya semangat. Loh, kebalik. Punya uang semangat, gak punya uang justru harus lebih semangat untuk cari uang, betul gak? Kok kebalik Pak? Kalau saya dapat uang, coba saya kasih uang dulu, baru saya semangat. Gak usah ladenin. Berarti orang ini memang males. Cuma males sudah jelas. Jadi jadikanlah semangat sebagai suatu kebiasaan, bukan kadang-kadang. Dan jaringan Anda akan tertular. Kita pengen jaringan kita semangat kan? Kita dulu dong bro. Kita kan leadernya. Oke, sekarang nanti saya akan ambil contoh. Ini contoh the true story. Semangat itu menular. Tadi bisa bahas ya, Dr. Nasrul cerita tentang perang dunia menyingnya. Waktu saya dengar, saya juga nanti akan cerita perang dunia nih. Kalau Anda pernah belajar sejarah, kelihatannya sudah pernah. Perang dunia pertama itu sekitar tahun 1918-20 gitulah ya. Perang dua kubu, Jerman, Hongaria, Austria melawan sekutu Inggris, Amerika, sekutu lah ya timnya. Dan Jerman dan kawan-kawan kalah. Jerman ngamuk. Dia membuat kapal perang. Dan kapal ini saat itu
yang terbesar, yang tercanggih, yang luar biasa. Tidak ada di dunia kapal sehebat Jerman, namanya Bismarck. Jerman battleship Bismarck. Besar, canggih, luar biasa. Tidak ada yang secanggih, sebesar, sehebat kapal perang Bismarck. Dan waktu itu Inggris berperang melawan Jerman. Inggris kapalnya tidak sehebat Jerman, kecil-kecil, meskipun banyak kecil-kecil. Suatu hari tahun 1941, mata-mata Inggris spionase dengar Jerman sudah meluncurkan Bismarck ke perairan Inggris. Spionase lapor ke Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris waktu itu, bahwa Bismarck sudah ke samudra menuju perairan Inggris, mau habiskan Inggris. Dan Winston Churchill setelah mendengar itu, dia kumpulkan semua jenderal, nakodanya, kaptennya, pilot tercanggihnya, kumpulkan. Inilah pidatonya kepada mereka. Saudara-saudara, Bismarck sudah datang, dan saya tidak peduli apa itu Bismarck, siapa itu Bismarck. Saya hanya mau tahu satu hal: tenggelamkan Bismarck, tenggelamkan Bismarck. Selesai. Apa yang terjadi? Bismarck ditenggelamkan. Saksi mata mengatakan Bismarck tenggelam pada 27 Mei 1941 jam 10.40. Padahal secara teknologi kecanggihan semuanya gak ada yang menang dengan Bismarck. Kenapa? Semua kapal, pesawat bertempur habis-habisan dan akhirnya menang. Karena virus semangat yang ditularkan oleh Winston Churchill. Dia bilang apa? Bismarck sudah datang. Saya tidak peduli apa itu Bismarck, siapa itu Bismarck. Saya hanya mau tahu satu hal: tenggelamkan Bismarck. Semua terbakar dan batu-batu hebat diserang dari berbagai penjuru. Kapal laut, dari pesawat, tembak, dan betul-betul Bismarck hancur yang tidak masuk akal. Bapak Ibu, coba please bayangin begini. Katakanlah Winston Churchill dengar dari spionase Bismarck mau datang. Dia kumpulkan jenderal-jenderalnya dan dia bilang begini: saudara-saudara, Bismarck sudah datang. Berat. Ya, semoga kita menang lah ya. Semoga lah ya. Coba saja, siapa tahu menang. Saya mau tanya, Bismarck tenggelam nggak? Inggris habis. Tapi Winston Churchill, no. Saya tidak peduli apa itu Bismarck, siapa itu Bismarck. Saya hanya mau tahu satu hal: tenggelamkan Bismarck. Selesai. Itulah semangat menolak. Dan saya bilang, sukseskan rival, sukseskan rival. Ayo, ini keluarkan semangat. Anda leader, masa Anda leader ketemu newbie baru bergabung, aduh Pak, kenapa saya sudah 10 kali loh Pak presentasi gak ada yang masuk. Iya sih, susah. You are leader, man. Iya, mungkin juga begitu jawabannya leader apa? Gue juga gitu sih. You are leader, man. Hey. Please, jangan lakukan itu. Tebarkan semangat itu. Percaya deh, kalau jaringan Anda ingin semangat, dimulai dari Anda. Gak ada cara lain. Tidak mungkin. Maka saya bilang, pulang dari acara ini, tebarkan semangat ke daerah Anda. Team spirit, never fragile. Bapak Ibu, Anda sering lihat baca kata fragile di mana? Dus apa isinya?
barang pecah. Fragile artinya apa? Dalamnya gampang pecah. Jangan jadi leader yang fragile, gampang pecah, gampang negatif, gampang patah semangat. Leader kok fragile? Lucu amat. Silakan leader lain, leader river, no. Yang kedua, positive response. This is penting. Bukan hanya untuk business leader, untuk rumah tangga Anda, untuk keluarga Anda, untuk kehidupan pribadi Anda. Oke, are you ready? Belajar maksud dari positif. Kalau orang gampang kan, positif thinking, positif. Orang bilang, iya ngomong tok. Pribel, ini kan? Gimana? Oke, belajar di orang-orang hebat. Siapa yang tahu satu orang terus langsung maju ke depan? Siapa orang ini? Aku nggak mau harus maju ke depan. Nggak mau harus maju ke depan. Siapa ini? Oke, nama lawan dari Bengkulu. Mr. Barney, Mr. Barney. Halo, nama Efrinan dari Makassar. George Soros. Salah. Makassar harus. Makassar. Saya tadi gak ini loh ya. Itu loh ya. Oke. George Soros ngawur banget deh. George Soros. Nanti. George Soros. Bukan lah ya. Ini S. Siapa tadi yang Bapak? Saya kasih buku ya Pak. Bukunya ada di Bernie Ecclestone, pendiri daripada Formula One. Pendiri ya. Itu saya nggak bilang yang punya. Pendiri. Apa yang kita bisa belajar dari Bernie Ecclestone? Ini yang saya maksud dengan respon positif. Namanya pendiri F1. Bukan hanya kaya, sangat kaya. F1 bukan bisnis miliaran, triliunan. Beberapa waktu yang lalu di TV sering ada acara outfit. Jadi kalau artis, ini pakai aja harganya berapa nih? Ya, ada ya? Jam tangan 50 juta, celana 20. Oh, yang dipakai aja ini 3 juta nih. Nah, akhirnya wah banyak dikritik sama sini. Nah, you tahu Bernie Ecclestone orang yang kaya ini outfitnya berapa? Suatu hari, ini sudah cerita 12 tahun yang lalu, tapi saya sering sayangkan karena ini cerita ini menginspirasi banyak orang. Suatu malam dia jalan-jalan sama pacarnya. Ini 80 tahun, pacarnya 31 tahun. Bukan janda, bukan. Bayangin, ini 80 tahun, you mau dapat 17 tahun, 20 tahun, bebas kan? Oh, orang kaya, tadi kita bilang kaya ya. Suatu malam, jalan-jalan, dirampok habis-habisan. Bukan hanya dirampok, dihajar, dipukul, ditendang, dihabisin. Dan apa yang dia pakai? Namanya orang kaya. Ya. Salah satu yang dia pakai adalah jam tangan Hublot. Kalau Anda searching di Google, lihat jam tangan Hublot, sangat terkenal. Dan dia namanya orang kaya, nggak mungkin Hublot yang 100 juta. Ya. Hublot Tourbillon Platinum 200.000 US dollar. Jadi sekitar 3 miliar yang dia pakai cuma di tangan, bro. 3 miliar.
Oke. Ya, belum. Totalnya kalau nggak salah kalau dirupiahkan sekitar 4,5 miliar. Oke. Saya di calling. Kelamaan Pak. 10 menit lagi. Hancur babak belur. Hancur. Uangnya hilang, jamnya lenyap, jemaahnya hilang. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke pabriknya jam tangan Hublot. Meminta ganti? Enggak. Cerita aja. Dengan muka bonyok, dia ketemu sama bosnya jam tangan Hublot. Dia bilang gini, yuk kita kerjasama. Apa? You pasang sponsor di sirkuit saya F1. Naik bola. Bla 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 bla. Akhirnya deal, oke. Deal, oke. Jadi Hublot sebagai sponsor di setiap sirkuit Formula One. Oke, sekarang pakai artis siapa nih? David Beckham? Mau siapa nih? No, gue akan cari artis. Terus siapa? Saya. Dibilang saya. Umur 80, putih semuanya, mukanya bonyok. Dia bilang saya. What? Ya, saya. Dia nego, dia jelaskan. Setelah dijelaskan, bla bla bla. Oke. Kenapa jam tangan Hublot mau? Karena dia mengeluarkan iklan dengan tulisan ini. See what people will do for a Hublot. Lihatlah apa yang orang berani lakukan demi jam tangan Hublot. Sampai muka bonyok pun saya tetap cinta Hublot. Saya tetap menggunakan Hublot. Saya pertahankan Hublot ini dan muka saya bonyok, nggak apa-apa. Kita lihat di setiap sirkuit ada jam tangan Hublot. Muka bonyok, hancur dan sebagainya masih positif loh. Masih dapat uang loh. Dapat uang loh ini, padahal mukanya bonyok. Bukan mengeluh. Kenapa? Responnya positif. Responnya baik. This is the positive response. Saya cepat ya Bapak Ibu ya, padahal ini masih panjang. Oke. Saya janji kepada Anda, ya. Siapa yang bisa susun ini, saya kasih buku. Satu orang saja maju ke depan. Di sini ada kata respon, ada kata hasil, ada positif, ada sama dengan, ada situasi. Oke. Founder nggak boleh, founder. Saya karena tim saya kan diledekin terus. Kita harus tunjukin kalau kita bisa. Jawabannya gampang. Situasi, respon, hasil. Oke, thank you. Nanti ya Pak ya. Oke, tepuk tangan buat pemain itu. Situasi plus respon sama dengan hasil. Jadi, apapun situasinya Anda, apapun yang terjadi kepada Anda, sebetulnya yang menentukan hasil adalah bagaimana Anda meresponnya. Ada peluang yang sama, tapi dua orang bisa mengalami nasib yang berbeda. Kenapa? Karena responnya berbeda. Padahal situasinya sama. Ada orang presentasi 3 kali ditolak, dia bilang nggak cocok buat saya. Orang lain bilang berarti prospek saya harus saya tambah 10. Kenapa? 3 orang ditolak. Responnya berbeda, maka hasilnya berbeda. Jadi situasi plus respon sama dengan hasil. Hasil ini 90% tergantung respon. Karena ini nggak bisa dirubah. Yang bisa kita rubah ini. Harga BBM naik, itu situasi. Tergantung respon Anda. Apa responnya? Hanya mengeluh saja atau memperbesar penghasilan? Respon. Bapak bisa agak cepat karena sudah di calling. Respon adalah ketika terjadi sesuatu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ya. Benci, kesel, ragu-ragu, patah semangat, negatif thinking, suuzon, mengeluh, ini semuanya respon.
tergantung dari pikiran dan perasaan. Dan semuanya ini menentukan hasil. Ingat, situasi belum tentu bisa dirubah, tapi respon bisa Anda rubah. Jadi kalau Anda ingin hasilnya positif, responnya harus baik, barulah hasilnya positif. Di dalam bisnis ini sangat-sangatlah penting, karena di dalam bisnis gejolaknya luar biasa. Kalau ininya ngaco, hasilnya ngaco. Di keluarga juga sama. Banyak terjadi hubungan suami istri berantakan karena seringkali di sini. Situasi apapun, kalau ininya salah, hasilnya salah. Jadi perbaiki respon kita. Kalau kita hasilnya ingin berubah, nasib kita berubah kalau respon kita berubah. Kehidupan ini 90% tergantung dari respon kita, 10% dari apa yang terjadi. Yang ketiga, nggak jadi karena sebenarnya adalah goal setter. Seorang leader harus punya goal setting. Seorang leader harus berani menentukan tujuan. Kemana? Iya, ke bawahannya juga sama, mendidik mereka. Tidak hanya masuk, tapi seperti yang kita tidak bilang, kan punya tujuan, ingin jadi kaya. Tentu saja kita harus punya goal. Dan leader adalah goal setternya. Dari sini mau ke sana, set goal setting. Step 1, action plan, strategi. Sudah masuk, sudah join, ya. Action plan, rencana tindakannya apa? Apakah 3 bulan penghasilannya segini? Apakah kanan kirinya segini? Ya, strategi. Step 2. Setelah action plan, strategi, sudah pasti. Jangan hanya di atas kertas, jangan hanya ngomong, tapi work hard, full heart. Kerjakan sepenuh hati. Work hard, full heart. Ini istilah yang luar biasa. Kita mau kerja, tapi betulkah kita sepenuh hati? Kerja keras sepenuh hati. Inilah work hard, full heart. Work hard, full heart. Kerja sepenuh hati. Di kehidupan ini, hal-hal yang nampaknya sulit dan tidak masuk akal seringkali hanya karena kita tidak mau bersungguh-sungguh dalam melakukan dan memperjuangkannya. Kadang-kadang bukan karena saya nggak bisa, tapi karena kita nggak pernah sungguh-sungguh dalam melakukannya, maka semuanya sulit. 5 menit lagi ya. Step 3, mentoring dan never give up. Ya, sebagai leader dalam usaha apapun, namanya pemimpin, leader, harus mentoring bawahannya, mentoring, membimbing, ya. Dan jangan gampang menyerah. Kenapa? Secara kenyataan, Anda mau usaha apa sih yang gak ada masalah? Pasti ada masalah. Apalagi menangani banyak orang di bawah kita. Problemnya adalah seringkali bukan bisnisnya, problemnya seringkali adalah manusianya. Jadi mentoring dan never give up. Saya memutarkan sebuah video